Aku baru sadar kenapa orang luar negeri itu betah banget di Indonesia dan gak mau balik ke negaranya mereka masing-masing. Karena gimana lagi kita makan mendoan sambil lihat pemandangan hijau kayak gini. Mana Netherlands, Scotland, Singapura, mana bisa? Kopi buatan si Tommy. Makasih Tommy. Hello, Mister. Hello Mister. Where are you? Bule bahagia tinggal di Indonesia, rela cuti hingga resign demi kehidupan yang lebih santai. It's just 30 minutes walk. That's not far. Let's just walk. Fine, you made it. Fenomena menarik tengah terjadi di kalangan warga negara asing, khususnya dari Eropa, yang memilih tinggal lebih lama di Indonesia. Bukan untuk sekedar liburan, banyak dari mereka justru merasa menemukan kehidupan yang ideal, yang selama ini sulit mereka rasakan di negara asal. Beberapa bule bahkan rela mengambil cuti panjang dari pekerjaan mereka demi menikmati suasana Indonesia yang dianggap lebih santai, hangat dan penuh kebersamaan. Tak sedikit pula yang mengambil keputusan lebih ekstrim, mengundurkan diri dari pekerjaan tetap mereka setelah merasakan langsung bagaimana hidup di Indonesia terasa jauh lebih ringan secara mental. 3 alasan mengapa hidup di Indonesia lebih baik daripada di Jerman. Pertama, transportasi. Di Jerman mereka bilang, der Fußbus fährt immer. Itu artinya bus jalan kaki selalu jalan, karena semua yang lain sangat mahal. Tapi di Indonesia, yo, di mana kamu? Die Seberang so lang dari Anda. Apa begitu jauh? Oke, saya akan naik motor. Kedua, makanan. Di Jerman Anda harus memutuskan apakah Anda ingin makan. Tote Oma, Königsberger Klopse atau Armer Ritter. Tapi di Indonesia kamu bisa memilih mau makan nasi yang enak, mie goreng yang lezat atau kentang goreng yang sedap. Semua luar biasa. Dan ketiga, cuaca. Sekarang di Indonesia cuaca bagus, langit biru, itu hangat, bagus. Sementara di Jerman turun salju dan dingin. Salah satu faktor utama yang sering diungkap adalah perbedaan tekanan hidup. Di banyak negara Eropa, ritme kehidupan cenderung cepat dan penuh tuntutan. Biaya hidup tinggi, tekanan pekerjaan, serta budaya individualisme membuat banyak orang merasa lelah, secara fisik dan juga mental. Sebaliknya, Indonesia menawarkan suasana yang lebih ramah, komunitas yang hangat, serta gaya hidup yang tidak terlalu menekan. Di sini saya merasa hidup, bukan sekedar bekerja, ungkap seorang turis asal Jerman yang memutuskan memperpanjang masa tinggalnya di Yogyakarta. Ia mengaku awalnya hanya berlibur selama 2 minggu, namun akhirnya mengambil cuti tambahan karena merasa menemukan ketenangan yang tidak ia dapatkan di negaranya. Selain itu, budaya gotong royong dan keramahan masyarakat Indonesia menjadi daya tarik besar. Banyak bule merasa lebih diterima dan dihargai, bahkan dalam interaksi sederhana sehari-hari seperti di pasar, warung, atau lingkungan tempat tinggal. Biaya hidup yang relatif lebih terjangkau juga menjadi alasan kuat. Dengan pengeluaran yang lebih rendah, mereka bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik tanpa tekanan finansial berlebihan. Kenapa kamu suka di sini daripada tinggal di New Zealand? Banyak hal. Yang pertama, makanan di sini murah. Paling enak. Yang paling enak pertama. Murah. Tapi setelah itu yang paling murah. Nasi jinggul 5.000. Iya, wah. Terus orang di sini mereka rame banget. Ramah juga ya, gampang menyapa. Iya, you get to know welcoming gitu ya. Tepat ya. Betul. Terus alasannya yang penting, cewek di sini cantik sekali. Kamu suka cewek Indonesia? Suka. Cewek cantik semuanya ya? Masak makanan yang paling enak. Aku sudah cinta sama semuanya di sini. Harus hati-hati gitu. Gak mau jatuh cinta terlalu cepat. Let's not do it. Masih hati-hati. Hati-hati in your heart. Mbak Bule, orang Indonesia adalah manusia paling cantik di dunia. Mbak Bule ini sering dengar orang Indonesia ingin punya kulit putih, rambut pirang, dan mata biru. Tapi justru dia nggak mengerti. Karena menurut Mbak Bule,
Orang Indonesia itu cantik secara alami. Nggak perlu mengubah apapun, cukup jadi diri sendiri aja sudah indah. Dan menurut Mbak Bule, kecantikan orang Indonesia bukan cuma dari fisik atau penampilannya, tapi juga dari sikapnya, kepeduliannya, dan kebaikan hatinya. This goes out to my Indonesian followers, but I think you guys are the most beautiful human beings walking this fucking earth. I hear so many times, oh, I want to have white skin like you, blonde hair, blue eyes, I don't know. And I don't get it because I think you guys are so beautiful. Naturally so beautiful. You don't have to do anything, you just have to exist. And I'm like, how are you so fucking pretty? And I just want you to know that. I just want you to know that you are fucking beautiful. Obviously not only your looks, also your character, the way you care about people, the way you help everyone, like everything just beautiful. Hal ini membuat sebagian dari mereka mulai mempertimbangkan untuk bekerja secara remote dari Indonesia, bahkan menetap dalam jangka yang panjang. Fenomena ini juga berdampak pada meningkatnya minat bule terhadap gaya hidup lokal, mulai dari menikmati kopi di teras rumah, berinteraksi dengan warga sekitar hingga mengikuti kegiatan tradisional. Banyak dari mereka mengaku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang sebelumnya terlewatkan. Mau kemana? Meski demikian, keputusan untuk resign dan pindah negara tentu bukan tanpa tantangan. Perbedaan budaya, bahasa hingga urusan administratif tetap menjadi hal yang harus dihadapi. Namun bagi sebagian bule, semua itu sebanding dengan kualitas hidup yang mereka rasakan di Indonesia. Indonesia kini bukan hanya destinasi wisata saja, tetapi juga menjadi tempat pelarian dari tekanan hidup modern. Bagi banyak orang asing, tinggal di Indonesia bukan sekedar pengalaman, melainkan pilihan hidup yang membawa kebahagiaan baru. Saat banyak orang Indonesia ingin hidup lebih layak di luar negeri, dua wanita bule ini justru penasaran ingin merasakan kehidupan sederhana ala desa di Indonesia. Mereka terlihat cekatan saat beraktivitas di dapur dan membersihkan rumah. Wah, benar-benar calon istri idaman ya guys. Kopi buatan si Tommy. Makasih Tommy. Hello Mister. Where are you going? Where are you going? Good morning. Good morning. What is your name? Kenapa sih abang kalau disuruh pulang ke Rusia marah-marah mulu? Ya jelas lah gue marah, cowok gue kan udah berapa kali bilang kalau di sana itu cuma ada kentang. Berapa kali gue harus bilang kentang aja, nggak ada tempe nggak ada, nasi nggak ada, cok. Makanya kalau ke sana tuh buset deh, perut gue hancur di sana.